Seru. Masih seger dong ibu-ibu? Masih semangat dong ya? Semangat. Semangat banget nih, apalagi kita membahas mengenai harta anak yatim Iya. ya. Dan kayaknya nih ibu-ibu di sini nih udah banyak yang kepo nih sama Bunya ini, pengen nanya-nanya nih ya. Bener ibu-ibu? Oke, kalau gitu langsung aja kita ke Bunyai. Kepo deh. Silahkan yang mau bertanya mungkin boleh tunjuk tangan, kita kasih kesempatan. Siapa yang mau nanya? Oke, kira-kira yang mau nanya siapa pertama? Tunjuk tangan. Oke, silakan. Perkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Devi dari Majelis Taklim Al Istiqomah, Kampung Jawa 2, Bogor. Ya. Bu Nyai. Kepo deh. Kepo apaan tuh? Bu, bolehkah saya bertanya, boleh nggak meminjam harta anak yatim? Misal sebagian warisan keponakan saya buat modal usaha. Bagaimana? Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minjem harta anak yatim. Anak yatim Iya. kan berarti tadi ya anak yang belum balik, berarti masih anak-anak banget ya, Iya, belum ngerti betul. uang gitu. Karena kalau belum balik, itu harta anak yatim tuh harus dibawa perwalian. Ya. Wali yang ditunjuk, yang amanah gitu kan. Mm. Lalu bagaimana pertanyaan Ibu Devi. Devi? Ah. Devi ya, Ibu Devi. Nah, itu begini Bu, ya sebentar Ci Aya, aku Ya. berdiri. Kalau Siap. nggak berdiri nggak kelihatan dari belakang. Nah, jadi begini Bu Devi, meminjam hartanya anak yatim buat modal usaha Bu Devi. Boleh, meminjam itu boleh, asal dikembalikan. Namanya juga meminjam, betul tidak? Yang tidak boleh itu memakan, dihabisin harta anak yatim, digunakan untuk kesenangan diri sendiri. Itu yang tidak boleh. Tapi kalau meminjam, boleh, silakan. Tapi asal apa? Dikembalikan, ada tanggung jawab. Dipinjam itu dengan ini kan lain, diselewengkan. Pinjam silakan. Oke. Udah Jadi cukup bisa dipahami? Ayah, terima Ayah. kasih. Cece. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Bu Devi ya. Jadi Ya. intinya masih boleh. Yang penting dikembalikan. Ingat, minjam itu berarti berhutang ya. Harus Jangan sampai balik. jadi hak milik. Mentang-mentang masih anak-anak ya kan. Apalagi nggak tahu. kalau dibuat modal usaha, terus usahanya berkembang pesat. harus Jangan dibagi. sampai lali. Harus Jangan dibagi. sampai lupa gitu. Betul. Oke, kalau Iya. gitu kita buka pertanyaan lagi buat ibu-ibu yang ada di sini. Siapa yang mau nanya? Oke, mungkin dari sebelah sini. Silakan, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Yayah dari Masjid Taklim Ar-Rahmaniyah, Cibeteng Udik, Cisaeng, Bogor. Ibunya Kepo deh. Kepo apaan tuh? saya mau tanya, kenapa anak yatim tidak termasuk ke 8 golongan penerima zakat fitrah? Dan kenapa bulan Muharram dijadikan lebaran anak yatim, sedangkan bulan Muharram bukan tanggal merah gitu, seperti tanggal-tanggal yang lain? Ayah, Jaya. Pertanyaannya Pertanyaannya bagus. Assalamualaikum Saya juga baru warahmatullahi sadar. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Iya. mengingatkan kita semuanya loh. Iya lo baru tahu, baru sadar bulan Muharram iya kan lebaran anak yatim, nggak ada libur gitu, nggak kayak lebaran Idul Fitri gitu kan, lebaran Ya, Idul iya betul, Adha. betul, betul. Betul. Baik, saya akan jawab pertanyaan dari Ibu Ya, ya. Yaya. Masya Allah, Bu Yaya. Halo. Halo. Nah, baik ya. Kenapa anak yatim itu tidak berhak menerima zakat? Fitrah. Saya mau tanya dulu kepada ibu-ibu. Siapa yang berhak, orang-orang yang berhak menerima zakat? Satu, Fakir miskin. fakir. Fakir sama miskin ini beda. Oh fakir aja ya. Ayo, apa bedanya fakir dengan miskin sekarang? Mikir. Ayo, fakir tidak punya penghasilan sama sekali dan tidak mampu menghidupi dirinya sama sekali, memang benar-benar fakir. Miskin? Ayo, apa miskin? Termasuk yang golongan miskin? Dia punya penghasilan tapi tidak mencukupi. Alhamdulillah, pinter semuanya. Terus kemudian yang ketiga, yang berhak nerima zakat siapa lagi? Janda tadi, kalau jandanya kaya nggak berhak nerima.
Jadi fakir, miskin, amil. Apa itu amil? Pengurus atau yang ngelola, panitia, panitia zakat, itu namanya amil. Yang keempat, apa itu? Mu'alaf itu. Nah ini pengertiannya itu bukan orang yang baru masuk Islam, itu mu'alaf. Mu'alaf itu sendiri artinya orang yang masih lemah imannya. Oh, saya paling seneng lihat seperti ini tuh. Berarti apa? Benar-benar membuka pikiran dan hatinya itu loh. Makanya apa? Orang pengajian dengan membawa apa? Benar-benar apa ya, merasa dirinya kosong, merasa dirinya tidak punya apa-apa. Itu lebih bagus. Maka jawabannya apa ketika dijelasin? Oh, itu saya seneng banget. Loh, orang gini nih bisa menjadi pencerah nantinya. Bagus, bagus Bu, bagus. Masya Allah. Oh. Apalagi? Iya betul, namanya apa orang yang terlilit utang itu? Korim. Banyak utangnya maksudnya, ini penerima zakat loh. Gorim Bu, apa namanya? Gorim. Bukan garam ya, gorim. Terus saya tanya sekarang, pengusaha itu utangnya banyak loh. Apakah dia berhak nerima zakat? Tidak. Kenapa loh, dia punya utang banyak kok. Maksudnya yang punya utang banyak itu untuk makan, memenuhi kebutuhan sehari-hari saja nggak cukup, maka itu berhak terima zakat. Sudah berapa tadi? Terus kemudian musafir, betul banget Bu. Musafir siapakah dia? Berpergian jauh. Orang yang lagi ada dalam perjalanan dengan tujuan baik ya. Jadi itu termasuk penerima zakat. Kemudian siapa lagi? Iya, fisabilillah. Orang yang berjuang, berjihad di jalan Allah. 7 kan? Kurang berapa? Masih kurang 1. Apa itu? Hamba sahaya. Jadi apa? Hamba sahaya itu kalau di Indonesia sudah tidak ada ya. Namanya hamba sahaya itu budak atau hamba sahaya ya. Jadi 8 itu. Sekarang kenapa anak yatim kok tidak masuk di dalam 8 golongan ini? Lah, yatimnya kaya raya. Ada anak yatim yang peninggalannya miliatan. Ya jadi nggak berhak terima zakat. Kalau toh anak yatim ini kebetulan terima zakat, bagian zakat karena memang yatimnya miskin. Begitu Bu Yaya. Bisa dipahami? Nih min pai mah. Jawabannya min pai. Min pai itu paham ya. Oke, baik ya. Kenapa disebut lebaran yatim? Ada anak-anak yatim disantuni banyak. Di mana-mana ada gebiar anak yatim. Terus kemudian nerima ini. Saya katakan ya, bagus itu. Bagus. Bagus sekali. Yaitu apa? Penyantunan terhadap yatim. Makanya saking banyaknya gerakan maka disebut lebaran yatim. Tapi yang perlu saya ingatkan kepada semuanya pemirsa di rumah, juga ibu-ibu di studio, anak yatim itu makannya bukan hanya 1 Muharram. Setiap saat harus disantuni. Jangan pas lebaran yatim aja, gitu betul? Karena setiap hari butuh biaya sekolah, setiap hari butuh makan, setiap hari butuh kehidupan sehari-hari. Yang sudah melaksanakan menyantuni di lebaran yatim, semoga ke depan setelah pengajian ini paham betul. Maka apa? Santuni dan santuni anak-anak yatim semampu kita, sesering mungkin, dan semoga makin berkah semuanya. Amin. Ayah, cukup paham ya? Oke, Ci Ayah. Jadi alasannya gitu, kenapa nggak tanggal merah ya? Jadi Iya. bukan setahun sekali doang, setiap saat Betul, gitu ya. setiap saat. Tapi ada momen di mana memang untuk mengingatkan kembali gitu ya. Betul, Untuk bukan dikasihani. jangan sekedar gebyar, tapi rohnya itu ada gitu loh. Menyantuni yatim. betul. Menyantuni yatim. Ya, Bu, Masya ya? Allah. Iya nggak?
Ya, nah bener juga ini jadi iya. catatan buat kita semua ya berarti ya. Betul. Jadi nggak cuman pas lagi saat itu aja, setiap saat kita punya rezeki lebih kita harus mengingat untuk menyantuni Betul anak banget. yatim. Nah, pemirsa di rumah dan juga ibu-ibu yang ada di studio, aku punya video yang lagi viral nih ya. Jadi ada video tentang seorang penipu yang iba sama korbannya. Karena ternyata korbannya itu anak yatim. Kejadian lucu campur sedih, si penipu yang iba ke anak yatim. Oke, sudah luar biasa. Jadi kadang-kadang kita nggak ada yang tahu ya dapat hidayah tuh kapan aja, di Ya, mana aja ya. betul. Niatnya mau jahat, tapi ternyata pas tahu anak yatim dan ada buktikan dia memang beneran yatim, membuka hati gitu loh. Hati si penipu tuh untuk malah ngebalikin. Sadar. Malah dia bersedekah balik, dilebihin loh duitnya. Mudah-mudahan hidayah tuh bisa juga kita temukan setiap saat kayak penipu ya. Kadang nggak jaminan soalnya. Ternyata orang yang berdosa padahal kita sendiri juga banyak dosa. Kapan aja orang bisa sadar kan ya. Betul, gitu. betul. Kalau dari Kang Alim sendiri nih ya, sebagai laki-laki di sini yang berbeda dari kita semua ya, karena laki-laki sendirian. Menurut Kang Alim sendiri tanggapan melihat video tadi mengenai penipu yang akhirnya malah insaf gitu. Iya. Gara-gara cuman kasihan gitu. Dia yatim nih butuh memang dana tambahan. Betul. Gimana kira-kira tanggapannya Kang Iya, Alim? yang pertama mudah-mudahan si penipu tadi benar-benar tobat selamanya ya. Tidak Amin. menipu lagi. Jadi gitu. nggak tobat sambal gitu Enggak, ya? nggak tobat sambal. Tobatan nasuha. Iya. Tobatan nasuha. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua kita lihat bahwa ternyata penjahat pun dia hatinya bisa tergerak untuk menjadi baik, Ya. menyantuni anak yatim. Bagaimana dengan kita yang bukan penjahat, orang mukmin, orang muslim, Orang beriman. orang beriman, maka kita harus lebih tergerak lagi untuk menyantuni anak-anak yatim. Saya Ya. kira itu sih, Cahaya. Oke Kang Alim silakan dilanjut bikin Siap. kaligrafinya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya. Kita akan bahas mengenai hadis apa yang digambarin sama Oh Kang ya. Alim. Betul. Nah Kasih. jangan kemana-mana ya pemirsa di rumah dan ibu-ibu yang ada di sini. Kita akan kembali tetap di Menjemput Berkah. Hanya.